لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Budi Santoso dan rekan saya Syafitri. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian iman. Iman adalah kepercayaan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang berisi bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Itu juga merupakan pokok ajaran yang menjadi misi segala nabi yang pernah diutus oleh Allah di bumi di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai ke nabi-nabi selanjutnya sampai ke Nabi Muhammad, pokok ajaran utamanya yaitu menyembah dan beriman kepada Allah dan mengajak kaum-kaumnya untuk mengimani Allah, bahwa hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa yang wajib disembah. Dan menurut Ar-Raghib Al-Ashafani, ahli kamus Al-Quran, mengatakan iman di dalam Al-Quran itu ada 3 golongan. Golongan pertama yaitu golongan yang sebatas di bibir saja, sedangkan di hati dan perbuatannya itu tidak beriman. Golongan tersebut merupakan orang yang mengakunya itu orang iman, tetapi di dalam hati dan perbuatannya itu tidak seperti orang iman. Jadi mengingatnya dia kepada Allah itu hanya sedikit, dan di perbuatannya sehari-hari dia itu tidak seperti orang iman yang harusnya beribadah, tertib beribadah, terus berperilaku yang sopan seperti orang iman, berkata yang sopan. Itu tidak ada, hanya pengakuannya saja. Dan yang kedua, sebatas perbuatannya saja, sedangkan hati dan ucapannya itu tidak beriman. Golongan ini merupakan golongan yang dia itu berbuat baik, dia beribadah, tetapi di dalam hatinya itu sedikit mengingat kepada Tuhannya. Jadi ketika dia beribadah, ketika dia berbuat baik, itu tidak diniati karena Allah. Mungkin karena memang sudah menjadi kebiasaan, ya dia cuma melakukan kebiasaannya setiap hari, ya waktunya beribadah, terus berbuat baik, ya tidak diniati untuk karena Allah. Selanjutnya yaitu golongan ketiga, yang dia itu dalam hatinya yakin, iman, dan diucapkan dengan lisan, dia bersyahadat dan diamalkan dalam perbuatannya sehari-hari. Ini merupakan golongan ketiga, ini merupakan golongan orang yang sejatinya orang Islam, sejatinya orang iman, karena dia sudah bersyahadat, dia di dalam hati juga selalu ingat kepada Allah, berniat untuk iman kepada Allah, dan di kesehariannya dia itu melakukan perbuatannya orang iman. Dia beribadah, tertib beribadah, berbuat baik, berkata-kata yang baik. Nah, itu merupakan sejatinya orang iman. Jadi supaya iman itu sempurna, itu harus diimbangi dengan perbuatan dalam hati. Orang itu selalu mengingat kepada Allah, dan di dalam lisan dia itu harus mengucapkan syahadat, merupakan pengakuan bahwa dia itu Islam, dia itu iman. Setelah dia membacakan kalimat syahadat tersebut, maka barulah dia sah menjadi orang iman. Sedangkan dalam Islam sendiri, jika membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya 6 rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah, 2, iman kepada malaikatnya, ketiga yaitu iman kepada kitab Allah, keempat yaitu iman kepada Rasulullah, kelima yaitu iman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir
yaitu iman kepada hari akhir. Yang kedua ada pengertian Islam. Secara genetik, kata Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata salima yang berarti selamat sentosa. Dari kata itu dibentuk kata aslama yang berarti menyerah, tunduk, patuh, dan taat. Kata aslama menjadi pokok kata Islam. Sebab itu orang yang melakukan aslama atau masuk Islam dinamakan muslim. Selanjutnya dari kata salima juga terbentuk kata silmun dan salimun yang berarti damai. Karena seseorang yang menyatakan dirinya muslim adalah harus damai dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama dengan manusia. Islam artinya penyerahan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Maha Esa. Penyerahan itu diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan untuk menerima dan melakukan apa saja perintah dan menjauhi larangannya. Tunduk pada aturan dan undang-undang yang diturunkan kepada manusia melalui hamba pilihannya, yaitu para rasul. Aturan dan undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan istilah syariah. Kadang-kadang syariah itu disebut juga din atau agama. Inna dilahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Karena memang agama di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah penyerahan yang sesungguhnya kepada Allah. Maka, walaupun seseorang mengaku memeluk agama Islam, kalau tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah, tidak mau mematuhi suruhannya dan menjauhi larangannya, belumlah dia Islam. Dengan memasuki Islam, seseorang akan selamat, damai, sentosa dalam kehidupan yang seimbang lahir dan batin, dunia akhirat. Islam memang mempunyai arti selamat, damai, sentosa, suatu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa siapa saja yang memeluk agama selain Islam tidak akan diterima. Karena itu tentulah para nabi membawa dan memeluk ini karena Islam memang diperuntukkan bagi segenap manusia. Ajaran Islam itu oleh karenanya merata, mengatur manusia dalam segala seginya, bukan semata mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya atau alam semestanya. Berkaitan dengan Islam sebagai agama, maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentukan yaitu berupa rukun Islam. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan salat 5 waktu. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Dan kelima adalah haji ke Baitullah jika mampu. Materi terakhir adalah ihsan. Ihsan artinya berbuat baik. Ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran diri dan keikhlasan. Ihsan ada 4 macam, yaitu 1. Ihsan terhadap Allah, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, ihsan terhadap diri sendiri, yakni mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan atau kerugian pada diri sendiri. Yang ketiga, ihsan terhadap sesama manusia, yakni berbuat baik kepada saudara, tetangga, kerabat, maupun seagama. Yang keempat ada ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan, yakni berbuat baik dan memelihara alam lingkungan agar tetap lestari dan tidak punah. Hubungan Islam, iman, dan ihsan bagaikan segitiga sama sisi. Hubungan antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya sangatlah erat. Jadi orang takwa ibarat segitiga sama sisi, yang sisi-sisinya adalah iman, Islam, dan ihsan. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk jika ketiga sisinya tidak saling mengait. Iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku akhlakiyah manusia sehari-hari adalah didasari atau dilandasi oleh apa yang dipercayainya. Kalau kepercayaannya benar dan baik pula perbaikannya, dan begitu pula sebaliknya. Di samping adanya hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, juga terdapat perbedaan antara ketiga sekaligus, merupakan ciri masing-masing. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati, Islam merupakan sikap untuk berbuat atau beramal, sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Ihsan merupakan ukuran tipis tebalnya iman dari Islam seseorang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah kiya karo, dukna kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai, khamoshi ka liya karo.